Yang saya sampaikan ini bagus kalau nanti ketika mau tidur direnungkan sambil santai. Judul dari pertemuan kedua ini adalah Allah memulihkan kemuliaan manusia. Mengapa perlu dipulihkan? Karena mulianya manusia itu sudah rusak. Entah rusak oleh diri sendiri, entah rusak oleh orang lain. Tapi jangan lupa kita juga harus merenungkan diri kita. Siapa tahu di bidang-bidang tertentu dalam diri kita itu juga ada kemuliaan yang rusak. Jadi jangan kita melihat yang jauh, tapi kita berusaha melihat diri kita. Hidup orang itu kan ada banyak bidangnya. Mungkin bidang mendidik anak, mungkin bidang belajar, mungkin bidang tata krama, dan lain sebagainya. Nah, bidang-bidang itu kita lihat bagian mana yang rusak dan rusaknya itu apakah parah atau tidak. Jadi ini untuk merenung. Lalu kemudian yang kedua, sekarang ini kan banyak yang sedang memperhatikan Bapak Suci. Kalau saya renungkan dengan menggunakan kacamata bahan pertemuan kedua PKSN ini, yang dilakukan oleh Bapak Suci itu sebenarnya dalam rangka menghadirkan Allah yang mau memulihkan kemuliaan manusia. Kalau melihat materinya itu nggak baru. Soal kesederhanaan itu kan tidak baru kan. Hanya ini bagus untuk kita renungkan. Mengapa ketika itu dibawa oleh Bapak Suci kok ada begitu banyak orang yang tersentuh hatinya, bahkan juga yang agamanya tidak Katolik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keteladanan Bapak Suci ini bukan hanya semoga, tetapi harus ditiru. Orang sangat mengatakan seperti itu. Jadi kita bisa merenungkan, mengapa kok Bapak Suci seperti itu. Jadi kalau kita mau memulihkan rusaknya kemuliaan entah yang ada dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain, yang paling mudah sekarang ini adalah belajar dari Bapak Suci. Kalau kita cermati, Bapak Suci itu kan nggak banyak bicara. Berbuat yang tidak penting juga boleh dibilang nggak ada. Guyon-guyon nggak ada, ya kan? Jadi sangat padat, tetapi padatnya itu padat berisi. Nah, jadi kalau saya renungkan Bapak Suci itu berisi betul. Bicaranya tidak banyak, tapi berisi. Nggak ada ketawa-ketawanya, nggak ada canda-candanya, nggak ada. Tapi banyak orang yang tersentuh. Karena apa? Karena hidupnya itu, kalau saya merenungkan, hidupnya itu sangat terasa diisi oleh sabda yang memang didengar, dihidupi, dan diwujudkan. Apa yang nampak dalam diri Bapak Suci, entah tindakannya maupun perkataannya yang kita pahami setelah diterjemahkan, itu kan mengungkapkan tentang berisinya Bapak Suci, berisi sabda. Nah, kalau saya renungkan mengenai kesulitan sekarang itu ya, kadang-kadang sulitnya itu karena tersumbat. Jadi ada banyak sumbatan-sumbatan yang membuat hal-hal bagus pun nggak bisa didengar, nggak bisa menyentuh hati. Tapi betul, Bapak Suci ini menjadi bahan pelajaran banyak. Saya pribadi merenungkan bahwa kalau dalam bacaan kedua ini judulnya adalah Allah memulihkan kemuliaan manusia, dan untuk memulihkan itu ternyata Allah nggak bekerja sendiri. Sekurang-kurangnya kalau dari bacaan ini kan jelas juga menggunakan manusia yang namanya Nahum. Bahwa Allah untuk memulihkan kemuliaan manusia yang rusak itu menggunakan manusia, itu kan bukan hanya dulu, sekarang juga. Maka yang saya renungkan itu adalah bagaimana kita menjadikan diri menjadi Nahum-Nahum yang lain. Bagaimana kita menjadi seperti Bapak Suci. Ya itulah partisipasi kita menghadirkan Allah yang mau memulihkan kemuliaan manusia yang rusak. Maka nomor satu memang kita harus mau duduk tenang, merenung,
Dalam hal apa? Kerusakan saya perlu dipulihkan mulianya. Lalu kita belajar dari Bapak Suci, apa rahasianya kok Bapak Suci itu bisa efektif? Ada begitu banyak orang yang terpesona, banyak orang yang tersentuh, terinspirasi, ya kan? Waktu datang awal itu kan Bapak Suci bahkan pidato pun belum, baru juga datang. Orang baru melihat Bapak Suci belum berkata sepatah kata pun, tapi orang sudah terharu. Karena apa? Hidupnya dijiwai betul oleh sabda Tuhan. Itu rahasianya. Kalau saya mencermati itu rahasianya. Kalau Bapak Suci itu sederhana, bukan karena miskin, bukan. Tapi karena menjiwai, menghayati cara hidup yang dihadirkan oleh Yesus. Yang lahir dalam keadaan sederhana, hidup secara sederhana. Jadi sederhana yang dibawa oleh Yesus dihidupi oleh Bapak Suci. Itu yang membuat mengapa ketika Bapak Suci itu menyampaikan lewat hidupnya soal kesederhanaan, banyak orang yang kemudian terpesona. Ini juga menjadi permenungan bagi kita. Ini loh ada cara yang di depan mata, yang kasat mata, yang sekarang menjadi perhatian. Kalau kita mau bekerja sama dengan Allah, ikut menghadirkan Allah yang memulihkan kemuliaan manusia. Belajarlah dari Bapak Suci. Kenapa ya? Nggak ada humornya, nggak ada bercandanya, pidatonya juga nggak berapi-api. Kita baru mengerti setelah diterjemahkan. Tapi menarik, kenapa? Bahkan masyarakat biasa pun banyak yang menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Suci. Padahal bicaranya nggak meledak-ledak loh. Bahkan kadang-kadang juga nggak kedengaran. Tapi ini menarik. Bahkan orang yang agamanya beda dengan kita, tidak sedikit yang menangkap pesan-pesan yang dibawa oleh Bapak Suci. Yang tidak pernah dipidatokan lewat perkataan adalah hidup yang sederhana. Itu yang nggak pernah dipidatokan. Tapi hidupnya sendiri sudah mewartakan itu. Bapak Suci ini mateng betul. Jadi sikap Yesus itu betul-betul dihidupi oleh Bapak Suci. Jadi apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan, itu adalah perwujudan dari Bapak Suci yang punya sikap rendah hati luar biasa terhadap sabda Yesus, terhadap Yesus, dan itu dihidupi. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi yang tadi. Nah, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan juga bisa dibawa. Sekarang ini banyak orang yang membutuhkan perbaikan, banyak orang yang juga perlu dibantu untuk menjadi baik, tapi ternyata membuat baik diri sendiri dan orang lain itu juga susah ya. Makin hari makin susah. Nah, kita bersyukur karena Bapak Suci ini memberi solusi kepada kita. Bapak Suci tidak banyak bicara, nggak banyak waktunya, nggak banyak yang dilakukan, tetapi ternyata banyak sekali dampak baiknya. Karena matang. Nah, untuk matang, Bapak Suci pesan, ini sikap paling dasar, yaitu kita harus tekun mendengar, merenungkan, dan menghidupi sabda. Saya bersyukur karena ada lingkungan di kita yang membuat kesepakatan mau setiap hari saling berbagi satu ayat. Bahwa yang dibagikan oleh orang yang satu dan yang lain itu sama ya nggak masalah. Tapi yang penting adalah ada budaya membangun berbagi satu ayat. Karena Bapak Suci itu hidupnya sangat terasa dihidupi oleh itu. Nah, kita ini kan biasa kirim WA, mbok masing-masing kirim satu hari satu ayat saja.
Jangan satu perikop, itu nggak terbaca. Satu ayat saja. Bahwa nanti yang dikirim oleh si A dan si B sama nggak apa-apa. Supaya apa? Kita matang, kita kaya akan firman. Ini dari lingkungan. Saya mendapatkan pengalaman yang bagus-bagus yang banyak. Tapi kalau saya berikan semua, takutnya kita selesai 2 hari ini. Nah, itu saja. Saya percaya ini akan meningkatkan kecintaan kita kepada firman. Tapi juga kita akan satu sama lain saling memperkaya. Hidup boleh miskin, tapi terhadap firman jangan kita miskin. Kalau kita bisa kaya akan firman, jangan miskin. Kemiskinan firman membuat kita sulit mencari cara untuk memulihkan mulianya manusia yang rusak. Nanti kalau mau tidur sekali lagi, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pengantar tidur. Dongeng sambil membayangkan Bapak Suci yang bicaranya pun nggak jelas, nggak ada humornya. Lalu di Indonesia juga waktunya nggak lama, orang kepengen ketemu juga susah, apalagi mau salaman juga susah. Tapi banyak sekali yang terhipnotis. Banyak sekali orang yang kena pengaruh baiknya. Sayang kalau nggak dipelajari. Orang yang gamalen itu banyak yang pelajari. Banyak. Saya kira dari saya ini cukup ya. Untuk dongeng tidur. Tapi yang terpenting adalah tadi merenungkan. Bapak Suci menjadi solusi manusiawi yang dekat, yang kasat mata, yang bisa kita lihat. Untuk menghadirkan Allah yang mau memulihkan kemuliaan. Bapak Suci ini bukan dolan-dolan, bukan rekreasi, ini bukan. Ini keliling untuk menghadirkan Allah yang mau memulihkan kemuliaan manusia yang dirusak oleh macam-macam dosa. Cukup.